people, berjumpa lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Saya Nima dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih untuk para pekerja, perusahaan, dan buat e-people yang lagi semangat cari kerja ya. Karena kita akan ada event yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu Job Fair dan Nakerfest Kota Semarang 2025. Jadi kemarin banyak yang menanyakan begitu, kapan sih Job Fair ini akan berlangsung ya? Nah ini kita spill sedikit ya. Kalau nanti akan ada 2.000 lowongan pekerjaan dan juga targetnya adalah menyerap 500 pencari kerja. Dan selain itu people, ini bertepatan juga dengan May Day atau Hari Buruh Internasional. Pastinya banyak sekali event yang diselenggarakan oleh Kota Semarang ya. Dan saya tidak sendirian karena di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Sutresno SKM MHKes selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang. Baik, Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Ima, semoga teman-teman semua sehat, Baik. berkah, semakin bahagia. Ini kita akan bahas event dan hal-hal yang penting ya Pak ya, yang akan diselenggarakan di Kota Semarang gitu. Karena kemarin tuh ada yang banyak menanyakan, ini May Day Kota Semarang mau mengadakan event apa aja gitu. Kita akan bahas May Day dulu ya Pak ya. Kira-kira apa sih Pak kejutan-kejutan yang sudah disiapkan untuk e-people? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Satu, Nama Budaya, salam kebajikan. Matur nuwun bahwa kami Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain seperti Dinas Tahanan Pangan, Dinas Perikanan dalam menyambut May Day, insya Allah dilaksanakan tanggal 3 Mei di Balai Kota Semarang. Acaranya itu pertama adalah ada senam sehat, ya. Dimulai kira-kira jam 6:30 lah. 6:30 pagi ya Pak ya? Pagi. Kemudian nanti dilanjut kegiatan donor darah. Nah, nanti setelah donor darah, kemudian final lagu dangdut itulah. Para pekerja-pekerja yang semangat yang ini sudah mulai mengirimkan videonya singkat. Kemudian setelah itu ada cek kesehatan, ya, cek kesehatan dari swasta, dari klinik Parahita dan mungkin juga menyusul ada rumah sakit swasta yang akan turut serta juga. Kemudian juga ada pemberian simbolis, penyerahan santunan kematian pekerja yang meninggal kepada ahli waris. Rencananya dari BPJS Tenaga Kerja Pemuda 3. Kemudian dari BPJS Tenaga Kerja Majapahit juga 3. Ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah melalui BPJS Tenaga Kerja. Kemudian dari situ ada pasar murah gitu ya, dalam rangka supaya apa? Bahwa teman-teman para pekerja kemudian itu bisa mencari atau mendapatkan harga-harga murah. Ini disediakan oleh Ketahanan Pangan, kemudian karena juga program Semarang supaya semakin sehat, ada juga makanan ikan, makan ikan, gemar makan ikan, ini dari Dinas Perikanan yang jasa. Sehingga nanti harapannya adalah May Day ini adalah sejahtera, karena Bu Wali menghendaki bahwa pekerja sejahtera, bahagia, pengusaha bahagia, dan pemerintah ikut bahagia. Itu harapannya ke depan. Jadi harapan kami mohon partisipasi ini sehingga nanti juga ada beberapa promo juga termasuk dari BLK UMKM BLK itu orang-orang yang setelah dilatih kemudian membentuk kelompok, membentuk UMKM, dia akan di situ akan demo juga masak. Demo masak macam-macam di situ ya, sehingga akan tampil bahwa kami menyambut bahwa untuk mengurangi pengangguran yang Semarang masih kira-kira 55.000 bisa terserap dengan baik. Oke, jadi mulai dari senam sehat, kemudian kita bisa menyaksikan lomba karaoke, begitu ya Pak? Ya, dan juga ada pasar murah nih buat ibu-ibu dimanapun kalian berada. Yuk kumpul di Balai Kota Semarang ya Pak ya. Nanti akan ada Pak Rahman, begitu e-people. Oh ya Pak, ini yang bikin kita juga penasaran nih ya Pak ya. Di sini kan ada kegiatan simbolis penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Ini gimana sih Pak penjelasannya? Terima kasih. Jadi memang ini pemerintah Kota Semarang termasuk 100 hari
Ibu Wali bahwa mengharapkan untuk kepesertaan pekerja rentan pun terjamin untuk supaya mereka itu dalam berkehidupan di Kota Semarang ayem sejahtera ya. Kalau kejadian kecelakaan dia tidak bingung lagi, akan diopeni, dibiayai oleh BPJS Tenaga Kerja. Kemudian apabila dia ada satu musibah meninggal, dia akan dapat santunan dari BPJS Tenaga Kerja. Itu tenaga-tenaga rentan di Kota Semarang yang jumlahnya hampir 7.000 sekian sudah mulai terdata ya, mulai jadi dari semua stakeholder, bahkan ada kebijakan bahwa setiap PNS nanggung satu-satu. Harapannya semua Kota Semarang, warga Kota Semarang ayem di Semarang. Ayem. Kemudian besok simbolisnya adalah karena pekerja-pekerja yang ada di Kota Semarang itu ada yang kena musibah meninggal, sehingga meninggal pun kalau dia kemudian meninggalkan anak-anak yang masih sekolah, anak yang masih sekolah pun akan dijamin pendidikannya sampai S1 oleh pemerintah. Kemudian yang meninggal dapat santunan 42 juta. Dengan berapa bayar kepada BPJS yaitu sekitar 16.800 per bulan ya. Jadi ini betapa negara hadir untuk meringankan beban warga yang kena musibah. Ini ya. Berarti memang pemerintah itu tidak lepas tangan ya Pak dengan Ya, hal tersebut. Pastinya ini membawa angin segar gitu Pak Ya. untuk para pekerja di Kota Semarang. Oke people, dan ini juga ada yang menarik lagi nih Pak, bahwa ada promo Semarang Zoo untuk para pekerja di Kota Semarang. Iya, jadi kemarin kerjasama ya dengan Zoo bahwa kita akan dapat diskon pada hari itu. Jadi silakan teman-teman pekerja buruh hadirilah, saksikanlah ada di kebun binatang yang ada di Kota Semarang. Ini milik Kota Semarang yang kita harus besarkan bersama. Jadi kita kebetulan dapat kemudahan diskon dari zoo itu ya. Jadi Taman Satwa di Kota Semarang. Ini silakan hadiri. Kemudian ini juga harapannya juga dari Dinas Perhubungan pun kontribusi pada saat hari May Day pun dapat diskon teman-teman buruh yang menggunakan BRT. Ini jadi menyusul nanti. Menyusul ya Pak ya. Dan nanti pada saat May Day itu harapannya Bu Wali Kota bisa memberikan hadiah door prize paling utama itu ya. Jadi Bu Wali nanti di acara pamungkas akan memberikan door prize utama dan pesan terakhir untuk bagaimana semangat pekerja membangun bersama Kota Semarang yang semakin sejahtera dan menghadirkan kebahagiaan bersama. Itu kira-kira. Luar biasa sekali. Ini pasti kalau yang lagi dengerin Ngobras, ini udah siap-siap Pak, besok ke Semarang Zoo ngajak siapa ya? Betul. Dan tentunya kalian harus menunjukkan kartu identitas pegawai ya Pak. Ya. Karena ini spesial Hari Buruh pasti untuk para pekerja di Kota Semarang. Dan ini informasinya adalah tiketnya akhir pekan tadi 30.000 ya Pak. Dan itu menjadi 10.000. Oke people, gimana sudah mulai pengen memeriahkan May Day gitu dengan berbagai event yang sudah disiapkan ya oleh Kota Semarang tentunya. Dan kita juga sebentar lagi akan ada event Job Fair dan Nakar Fest ya Pak 2025 di Kota Semarang. Dan tentunya sudah ada beberapa para pencari pekerja gitu Pak yang berbondong-bondong untuk mempersiapkan diri menghadiri Job Fair ini. Tapi sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu people. Sesaat lagi kita akan bahas Job Fair dan Nakar Fest Kota Semarang 2025.
Oke people, kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Nah tadi kita sudah membahas berbagai macam event ketika May Day ya Pak ya. Ada senam sehat, kemudian ada simbolis penyerahan BPJS Ketenagakerjaan tadi, kemudian juga ada pasar murah people. Nah dengan adanya berbagai event ini, para pekerja tentunya sangat semangat ya untuk hadir di Kota Semarang. Selain itu kita juga ada event yang menarik lagi yaitu Job Fair dan Naker Fest 2025 Kota Semarang. Ini juga ditunggu-tunggu loh Pak, sama masyarakat terutama di Kota Semarang. Kira-kira apa sih Pak yang melatar belakangi kegiatan ini dan kapan diselenggarakannya? Terima kasih. Jadi dalam rangka HUT Kota Semarang yang ke-478, kami turut serta di dalam rangka kegiatan dan Job Fair yang diadakan kerjasama dengan BBBFV, jadi Badan Vokasional punya milik kementerian yang ada di Brigjen Soeharto di Pedurungan. Itu tepatnya di sana Lebas. Kegiatannya ada tanggal 6 dan 7, jadi Selasa dan Rabu diadakan. Selasa dan Rabu. Nah, di sana itu sekaligus juga ada konsultasi dengan masalah ketenagakerjaan. Kemudian yang lebih menarik memang di situ juga dibuka untuk difabel ya. Jadi ada difabel, tenaga kerja difabel yang mengadakan adalah dari Alfamart, Superindo, kemudian Mikrokom, kemudian OI dan PT Aksana Group itu menyediakan juga untuk lowongan-lowongan difabel. Jadi kepesertaan difabel ini dibuka betul sesuai dengan undang-undang, minimal 1% itu oleh mereka diadakan. Kemudian kegiatan ini juga diikuti 35 perusahaan ya. 35 perusahaan. Jadi ada stand mandiri dan ada stand yang bersama-sama. Jadi nanti dan itu sekaligus juga ada beberapa demo, ada demo dari BLK memasak, membatik dan sebagainya, sehingga di situ supaya kegiatan itu adalah multi, semua kegiatan ada di situ dan mereka sambil melihat. Juga ada konsultasi lain-lain, termasuk ada bimbingan bagaimana syarat kerja. Kami harap dalam mencari kerja ini hanya syaratnya satu, yang penting mental itu. Jadi karena mental kerja itu nomor satu. Orang jangan memilih-milih saya tidak sesuai dengan jurusan, tidak kompetensi, karena jurusan itu kan hanya kondektur bis ya yang tahu bis jurusan mana gitu kan. Tapi kalau kerja ya tidak pakai jurusan lah. Jadi pakainya niat saja. Berarti adalah karena ini memulai dari angka nol. Jadi memulai angka nol itu modalnya adalah mental kerja dulu. Saya dan di dalam bekerja ini adalah syaratnya adalah peluang apa yang ada di situ yang kita bisa kembangkan. Harapan kami bekerja jangan lama-lama di tempat itu. 2 tahun sudah tahu set-nya, dia bisa menjadi mitra di situ. Jadi naik-naik jadi mitra bisa milik sendiri. Jadi genset itu harus tidak menjadi pekerja selamanya, tetapi bekerja di situ ada apa dan apa yang bisa stok di sana bisa kerjasama dan bisa jadi mitra. Itulah harapan kami sehingga kebahagiaan dan kemartabatan nanti sebagai generasi genset ke depan semakin nyata gitu. Jadi jangan jadi buruh terus tidak, tapi suatu saat dia akan jadi majikan kecil-kecil berakomodasi jadi besar. Itu harapannya dan berharap ini ada 3.000 lowongan kerja yang disediakan itu. Kemudian harapannya bisa partisipasi semua. Silakan datang berbondong-bondong di Pedurungan tanggal 6 dan 7. Hadir di situ, semoga semua bisa menjadi awal langkah dari mereka. Karena semua orang tua, ibu mereka menanti anakku wis kerja. Jadi hanya kata kerja yang diminta orang tua dan orang tua akan bangga nih anakku wis kerja. Saya kira gitu. Berarti memang ini membuka peluang untuk semua orang ya Pak ya, Iya. Termasuk kaum disabilitas tadi. Benar sekali people. Jadi bisa datang aja langsung di Pedurungan tadi ya Pak ya, untuk menghadiri Job Fair dan Naker Fest 2025. Karena banyak sekali lowongan pekerjaan dan perusahaan yang hadir di sana. Nah kira-kira Pak, selain Job Fair-nya ada kegiatan seperti apa lagi sih Pak di sana? Jadi di sana nanti ada beberapa short class itu ya ada juga ada bimbingan jabatan bimbingan juga jabatan Pak, di situ? nantinya sementara dari oleh pendidik-pendidik yang ada di Balai Besar Pendidikan Vokasional yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan Pedurungan itu akan memberikan supaya jadi ada bimbingan dalam 15 menit, 10 menit itu ya, supaya teman-teman mendapat pencerahan dan gambaran bahwa
apa sih untuk melangkah ke sana. Karena apa? Biasanya dari lulusan pertama itu masih bingung, masih belum tahu harus apa mau mulai, karena memulainya kadang yang, tapi begitu udah jalan dia lebih pintar, lebih cepat saya kira anak-anak Gen Z sekarang. Gen Z lebih cepat menangkap Lebih sih Pak. cepat menangkap. Kemudian Pak, ini bagaimana sih Pak sistem pelacakan atau setelah tindak lanjut gitu Pak, setelah adanya job fair ini bisa mengakses di website mana gitu pekerja? Jadi pekerja ini bisa ke Seeker, kemudian juga website Seeker Go Semarang itu ya, bisa masuk di situ dicari informasi, udah banyak pilihan pelatihan, job fair, kemudian mau apa saja itu, termasuk mendaftar lowongan kerja itu ada. Jadi di situ kemudian nanti setelah job fair kami akan biasanya sebulan kita dalam itu kita minta berapa sih serapan yang dari hasil job fair itu yang mereka bisa audisi. Kalau yang belum sempurna biasanya langsung datang di Disnaker untuk melanjutkan kegiatan itu. Target kami tidak muluk-muluk dari 3.000 ya 500 lah terserap. 500 terserap Pak. Itu orang warga Kota Semarang, saya kira nanti alhamdulillah bila perlu lebih bagus, tapi minimal 500. Oke. Setelah kesuksesan job fair tahun kemarin ya Pak ya, ini Ya. tahun ini akan ada minimal 500 para pencari kerja yang terserap gitu dengan adanya job fair kali ini. Oh ya Pak, selain job fair yang event ini Pak, ini kita dengar-dengar di Dinas Tenaga Kerja juga ada ya Pak ya, tiap hari Rabu Kamis. dan hari Kamis. Ini gimana sih Pak? Jadi karena kita diberi slogan bahwa bangga dadi wong Semarang gampang golek gawean, maka di samping job fair kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan supaya seleksi pengadaan pegawai perusahaan ada di sini di Disnaker dan diprogramkan tanggal Rabu Kamis. Kami kerjasama dengan beberapa perusahaan dan BPJS sehingga endingnya bahwa dia seleksi kemudian terakhir tanda tangan kontrak kerja dan jaminan BPJS terbayarkan. Sehingga kita bisa tahu dari 5.500 warga pengangguran Kota Semarang dari data BPS itu berapa yang terserap itu kan. Jadi kalau kita lihat sementara bahwa pencari kerja yang ada di Di Kota Semarang di ini Kota ya, Pak Semarang ya. yang hampir berapa ini? Jadi memang beberapa Ya, hal itu ya. segala upaya dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Jadi kami gitu. data kami yang kemarin ada 1.522 ya, jadi pencari kerja di mana prianya itu 875, wanitanya 643, dengan pendidikan itu yang SD ada 7, SMP 25, SMK, SMA itu ada 783, D1-nya 6, D2-nya ada 2, D3-nya 121, S1-nya 544, S2-nya 8, D4-nya ada 19 dan propesnya ada 6, total 1.522. Yang sementara dari beberapa kali kita mengadakan seleksi di sini yang sudah terserap adalah 684 di mana prianya ada 369, wanitanya ada 315. Jadi ini upaya dan ini adalah non budgeter, tidak ada pembiayaan. Jadi snacknya perusahaan membawa sendiri, kita hanya tempatnya. Mengapa tempatnya di sini? Supaya bahwa kepercayaan ada. Kami sudah melakukan bahwa anak saya sendiri daftar di situ 3 tempat tidak diterima karena dia memenuhi syarat. Walaupun sudah membuat surat permohonan, ini saya menguji apakah dia itu betul, ternyata betul. Jadi bahwa ini real, fair. Jadi saya senang kayak gitu. Sehingga apa? Ini di sini untuk masyarakat, bukan untuk orang siapapun. Ya, jadi silahkan saja titiplah kepada Tuhan supaya dapat restu. Saya kira masih diterima. Ya, jadi dan kami selalu mohon kepada para pengusaha yang punya yang merekrut ini, semua diterima dulu, kemudian nanti 3 bulan diseleksi mana yang betah dan mana yang tidak. Jadi harapannya adalah semua terserap, angka pengangguran sehari demi hari bisa semakin turun dan Semarang ingin turun sekecil mungkin. Angka pengangguran Dan tujuan Bu Wali Kota ingin menghadirkan kebahagiaan untuk Gen Z ke depan. Luar biasa sekali. Jadi yang nggak bisa datang Pak di acara Job Fair pada tanggal 6 dan 7 Mei gitu bisa mencari peluang juga ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang. Oke people, kita masih ada beberapa pembahasan lagi ya. Ini tentunya tentang May Day dan juga Job Fair 2025. Pasti banyak e-people yang kepo nih, apa aja sih yang nantinya bisa kita dapatkan gitu dari Job Fair ini. Jangan kemana-mana e-people, tetap di Ngobras.
kembali lagi di Ngobras. Nah, tadi kita sudah membahas ya bahwa Job Fair ini akan diselenggarakan tanggal 6 dan 7 Mei 2025. Nah, selain itu juga ada seleksi langsung nih di Disnaker Kota Semarang setiap hari Rabu dan Kamis, benar ya Pak? Dan harapannya nanti masyarakat bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut agar bisa menjadi tenaga kerja di Kota Semarang. Nah, lalu bagaimana sih Pak perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Kota Semarang khususnya untuk para pekerja ini, karena mereka juga harapannya kan bisa bekerja dengan nyaman dan aman di Kota Semarang begitu. Karena banyak kasus-kasus viral begitu Pak kemarin ya, yang kita sudah melihat sendiri, ada kasus Ritex, kemudian ada juga penahanan ijazah dan juga tunjangan untuk para pekerja. Mungkin kita bisa memberikan penjelasan gitu untuk para e-people semuanya. Terima kasih. Jadi memang dampak Sritek itu di Semarang ada perusahaan Beta Track yang 1060 orang ter-PHK. Alhamdulillah di Semarang itu karena kami bersinergi antara Disnaker, Serikat Pekerja, BPJS Tenaga Kerja dan Bank Himbara, kita diskusi kemudian kita rembuk bagaimana solusi, kemudian di kami kebetulan yang 1060 itu dalam waktu 2 minggu tiap hari 60 orang kita tertuntaskan untuk pemberian jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan hari tua. 2 jaminan ini yang bisa kami berikan setelah dari perusahaan dan kurator memberikan kata PHK. Dari kata PHK kemudian kami teruskan membuat surat terusan tembusan kepada BPJS ke tenaga kerja, kemudian kita rapat bersama antara BPJS Tenaga Kerja, Disnaker dan Serikat Pekerja, kemudian kita putuskan pembuatan jadwal. Alhamdulillah berjalan lancar, berdiam damai, tuntas, tidak ada berita apapun dan kami bersama wawancara beberapa buruh yang ter-PHK cukup bahagia dan cukup, dan kami masih konsultasi juga tiap ada ke sini karena masih ada pemerintah memberikan jaminan-jaminan yang lain, koordinasi dengan kami, dengan BPJS. Jadi alhamdulillah matur nuwun semua kepada Serikat Pekerja yang sudah bagus, kemudian Beta Track yang sudah proaktif, kemudian BPJS Tenaga Kerja pemuda maupun Majapahit yang menjadi mitra terbaik kita, selalu kapanpun kita hello, kita update, dan kapan kita lebih baik antisipasi. Jadi kami bersepakat dengan BPJS, dengan stakeholder yang ada, mari kita antisipasi sebelum kejadian agar tidak timbul masalah sehingga kita dalam keadaan damai-damai saja tetapi rampung semua terasi. Jadi alhamdulillah itu. Kemudian untuk kaitan dengan ijazah yang lagi viral, kami itu punya surat edaran gubernur nomor 560-001-9350 tanggal 23 November 2016 bahwa surat edaran itu memang perusahaan tidak boleh menahan ijazah. Jadi ijazah itu boleh ditahan oleh satu perusahaan manakala proses pendidikan atau pelatihan itu dibayari total oleh perusahaan itu sendiri. Dan itu pun batas waktunya hanya 2 tahun, setelah 2 tahun dikembalikan. Dan selama dia menyimpan ijazah sudah ada jaminan bahwa ijazah itu aman, terasuransi, dan yang punya ijazah pun masih bisa menggunakan untuk peningkatan kesejahteraan itu sendiri. Jadi ini aturan dan edaran yang ada. Dan alhamdulillah di Semarang juga tidak ada, dan pernah ada kemudian hanya sementara karena dia itu hanya mau verifikasi aja ijazah, sehingga itu kami damai. Dan kalau memang ada aduan, kemudian yang masih ada ya silakan datang ke Disnaker atau mungkin ke Web Semar atau mungkin ke Siker, jadi silakan, nanti kami akan tindak lanjuti, kami akan koordinasi. Insya Allah, dan perusahaan-perusahaan yang ada di Semarang kooperatif, baik-baik semua, kita selalu koordinasi karena kami tim Dewan Pengupahan dan Tripartit itu membentuk tim cek dini untuk PHK dan cek dini untuk peningkatan pekerjaan itu. Kita turun tiap bulan, kadang dibagi rombongan, ada grup A, grup B, yang kami timnya terdiri dari akademisi, serikat pekerja, kemudian juga Pindo, dan juga dari kami dan dari dinas terkait. Dan alhamdulillah Disnaker Kota Semarang dan teman-teman semua damai-damai selalu dan lancar. Jadi karena ini semua karena bimbingan dari Bu Wali Kota, dan Bu Wali Kota itu orang yang memang
tidak senang ada ribut dan beliau menghendaki bagaimana kita bisa bahagia. Itu kami mencoba berupaya maksimal dengan teman-teman melaksanakan 100 hari ini adalah Semarang bersih, masyarakat bahagia, dan kita bersama-sama happy untuk memajukan Semarang semakin hebat. Baik, jadi memang hak-hak pekerja sangat dilindungi di Kota Semarang ya Pak. Dan khususnya tadi untuk kasus penahanan ijazah itu memang tidak diperbolehkan, tapi diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan juga maksimal 2 tahun. Benar ya Pak ya? Nah, kemudian nih Pak, harapannya untuk May Day dan juga job fair ini Pak, untuk para Gen Z terutama gitu. Yang pertama adalah teman-teman Gen Z jangan sampai gagal paham, gagal tidak mengerti tentang kepekerjaan. Bahwa kepekerjaan adalah suatu dunia usaha yang dibutuhkan sikap mental yang mental kerja. Untuk menjadi angka 10 harus melalui angka 0. Untuk menjadi angka 1, 2, 3 harus bekerja keras. Maka dibutuhkan pertama mental. Kemudian dalam mencari mental harus tanamkan percaya diri. Dan menggunakan teknologi akal, bagaimana akal Anda bisa berinovasi, bersinergi, memanfaatkan apa yang ada. Sehingga di dalam job fair ini harapannya yang hadir banyak, paham, ngerti, kemudian dia bisa memutuskan, mulailah saya harus bekerja dan saya harus berusaha. Itu yang kami harapkan semua. Baik, ini memang keharapannya untuk Gen Z yang akan meneruskan gitu ya Pak ya, perjuangan-perjuangan para generasi sebelumnya gitu untuk pekerjaan-pekerjaan di Kota Semarang. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan lucu nih Pak dari netizen, ini kayaknya yang komen Gen Z deh Pak. Ya, Gen Z. Ini berkaitan dengan lomba karaoke kemarin Ya, Pak, yang betul. sempat kita posting di Instagram ya Pak. Boleh Pak kita reaction sedikit ya Pak ya, Boleh, tentang boleh. Lomba komen-komentar dari netizen ini. Nah, ini yang banyak ditanyakan nih Pak, kenapa kudu dangdut sih Min? Gitu. Ya. Kan saya nggak bisa cengkok-cengkok ya Min gitu. Jadi dangdut itu sebenarnya bukan identik harus dangdut. Nyanyinya pop juga boleh agak dangdut. Karena juri dangdut itu hampir setiap warga punya gitu loh. Paling muda, setiap orang bisa gitu kan. Dan penilaiannya umum. Dan ini dangdut itu sedang menjadi tren ya. Jadi dan musiknya cukup ya apapun. Dan dangdut itu apa saja lah. Yang penting prinsip adalah bahagia nomor 1. Jadi tidak perlu, nanti bisa jadi lagunya tidak nyaman tapi bisa lucu, menang bisa jadi. Jadi ini namanya lomba kan tergantung bersama-sama. Jadi hadirilah prinsip bahwa kita hari May Day, buruh bahagia, pemerintah senang, happy, dan harapannya sejahtera untuk keluarganya mereka. Jadi memang genre ini merakyat ya Pak ya? Merakyat. Gitu. Dan mungkin nanti kalau bisa pop, nanti musiknya bisa didangdutin Pak? Ya, pokoknya boleh lah. Wong puisi aja boleh didangdutin ya, puisi. Ini sangat welcome sekali ya Pak ya persyaratannya ini ya. Tapi tentunya siapapun bisa ikut, terutama yang ini berKTP Semarang Pak. Semarang. Karena memang ini ada yang menyentil juga gitu Pak, kok cuma KTP Semarang Tomin gitu kan, saya kerjanya di Semarang tapi KTP-nya belum Semarang gitu. Ya, karena ini kaitannya kan wilayah ya, jadi kaitan wilayah dan teman-teman di wilayah lain juga ada gitu loh. Ada, benar. Nah, dangdut di kabupaten ya lomba dangdut semua sepertinya ada karena lagi rame gitu, lagi viral. Oke, benar. Ojol boleh ikut nggak sih Pak? Boleh, sama pekerja boleh. Pembantu rumah tangga ya boleh kalau asal. Jadi silakan aja asal dia ada menunjukkan bahwa saya pekerja gitu kan. Nah, syarat pekerja kan dia satu bahwa dia ada institusi kerjanya, kemudian juga dia bekerjasama dengan BPJS itu kan. Nah, artinya kita secara multi lah, secara normatif supaya jaminannya juga tenaga kerjanya benar itu. Baik, gimana people, sudah terjawab semua pertanyaannya ya? Untuk para pekerja di Kota Semarang bisa mengikuti kegiatan May Day, dan untuk para pencari pekerja bisa mengikuti kegiatan Job Fair dan Nakerfest 2025. Wah, pembahasan kita hari ini menarik sekali ya Pak ya, terutama ya untuk para Gen Z dan untuk para pencari pekerja gitu, dan para pekerja ya Pak ya. Baik people, saya Nima beserta kru yang bertugas dan Pak Sutresno mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.